Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 256, Tes Keterikatan Ayah. Ketika seseorang kebetulan berpapasan dengan seekor anjing saat sedang mengemudi dan membunyikan klakson padanya. Akan ada hujan ketika ramalan cuaca melaporkan dan langit dipenuhi awan kelabu. Ketika Michael Jordan yang berusia 23 tahun melompat dari garis lemparan bebas dan berlari ke keranjang. Kadang-kadang kita tidak perlu melihat apa yang terjadi di detik berikutnya untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya sudah pasti. Anjing akan menghindar, tetesan air hujan akan jatuh dari langit, dan dewa basket akan memasukkan bola ke dalam keranjang. Jordan juga memiliki keyakinan penuh bahwa anak-anak itu adalah miliknya. Tetapi, kita masih membutuhkan hasil positif yang tidak lagi diragukan oleh semua orang. Masalah ini akan selesai ketika laporan hasil tes paternitas dirilis. Jordan dan Hailey duduk di maibahnya, masing-masing menggendong bayi. Tujuan mereka adalah pusat tes DNA di kota New York. Sepanjang perjalanan, Hailey tidak mengatakan apapun, yang mana jarang terjadi padanya. Dia hanya memeluk bayi itu erat-erat, tampak sedikit gugup. Ketika mereka tiba di pusat DNA, Jordan pertama kali bertemu dengan kepala pusat, yang merupakan ahli forensik terkenal secara nasional. Profesor Gunn, saya ingin melakukan tes paternitas terhadap 2 anak. Bolehkah saya tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya? Tanya Jordan. Profesor Gunn telah mengetahui bahwa Jordan memiliki status yang luar biasa, jadi dia datang menerimanya secara langsung. Profesor Gunn berkata, Tuan Stele, anak-anak Anda baru saja lahir kurang dari setengah tahun yang lalu. Secara umum, kami tidak merekomendasikan pengujian paternitas untuk anak-anak yang berusia di bawah setengah tahun. Menghadapi ahli forensik terkenal itu, Jordan tetap tenang dan acuh tak acuh. Jawab pertanyaanku. Jordan memilih untuk mengabaikan nasihatnya. Jika Jordan dan Hailey masih saling mencintai sekarang, Jordan pasti tidak akan keberatan menunggu selama setengah tahun atau bahkan seumur hidup. Akan tetapi sekarang, Jordan tidak mau menunggu lebih lama lagi. Profesor Gunn tahu bahwa Jordan adalah orang terkaya di negaranya, jadi dia menjawab dengan sangat jujur. Misalkan anak Anda menjalani tes menggunakan sampel darah, sampel rambut, atau sampel oral. Dalam kasus tersebut, diperlukan waktu 7 hari kerja untuk mendapatkan hasil identifikasi yang akurat. Jordan tidak tahu banyak tentang hal ini dan malah bertanya, sudah agak malam. Tidak bisakah kau cepat-cepat? Profesor Gunn tersenyum dan menjelaskan, faktanya, dari sudut pandang laboratorium, hasilnya dapat diperoleh dalam waktu 8 jam, tetapi menurut prosedur kami, tes paternitas DNA harus dilakukan 2 kali oleh personel yang berbeda. Khususnya untuk hasil yang membuktikan bahwa hubungan paternitas, H+P tidak ada. Putaran pertama pengujian akan memakan waktu 2 hari untuk diselesaikan, dan pengujian lainnya akan dimulai dari pengumpulan sampel DNA. Itu juga akan memakan waktu 2 hari. Itu 4 hari, dan setelah 2 putaran pengujian, kami memerlukan 3 hari lagi untuk meninjau hasilnya. Itulah sebabnya seluruh proses ini memerlukan waktu 7 hari. Lagi pula, tes paternitas bukanlah masalah sepele, dan kita harus lebih serius dan teliti dalam menanganinya. Hubungan kalian akan terpengaruh jika kita akhirnya melakukan kesalahan. Tidakkah kau setuju? Jordan mengangguk dan berkata, waktu yang dibutuhkan bukan masalah. Yang saya inginkan adalah jaminan bahwa hasil tes paternitas akurat. Profesor Gunn berkata, tenang saja, Tuan Stele, saya sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama puluhan tahun, dan dengan reputasi saya dapat menjamin bahwa hasil yang akurat akan keluar dalam 7 hari, dan saya akan secara pribadi mengawasi pemrosesan laporan tersebut. Mengetahui bahwa Profesor Gunn memiliki reputasi baik dan berwibawa, Jordan berkata, saya tidak hanya harus menjamin keakuratan, saya juga harus menjamin keasliannya. Kau harus tahu statusku. Keluarga Stele bukanlah keluarga biasa, dan aku tidak bisa menjamin bahwa seseorang tidak akan menyuap stafmu atau hal semacam itu untuk mewarisi aset keluargaku. Profesor Gunn, saya akan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Jika saya menemukan seseorang yang berani memalsukan dokumen, saya tidak akan membiarkannya. Profesor Gunn juga menyadari betapa menakutkannya Jordan, dan dia mulai merasa agak terintimidasi. Ya, Tuan Stele. Setelah itu, mereka mengumpulkan sampel, menandatangani kontrak, dan kemudian menunggu hasilnya. Setelah meninggalkan pusat tes paternitas, Jordan mengantar Hailey dan si kembar kembali ke villa. Jordan, laporannya akan dirilis dalam waktu seminggu, jadi kamu tidak perlu terburu-buru, kata Sylvie. Jordan berkata dengan dingin, tidak apa-apa. Aku harus kembali menemani tunanganku. Aku akan menjemputmu dan pergi ke pusat tes paternitas untuk mengambil hasilnya dalam seminggu. Setelah mengatakan itu, Jordan berjalan kembali ke vilanya dan Victoria. Victoria juga sudah menunggu di rumah. Ketika melihat Jordan kembali, dia bertanya dengan cemas, bagaimana? Apakah kamu sudah menerima hasilnya?
Jordan mengangguk dan berkata, kita harus menunggu 7 hari untuk mendapatkan hasilnya. Victoria berkata, baiklah, tidak apa-apa untuk menunggu beberapa hari lagi dan mendapatkan hasil yang akurat, kalau tidak akan terjadi kesalahan dan Anda harus mengulang semuanya. Jordan masih merasa sedikit gelisah, dan dia menelepon Pablo. Tuan Jordan. Pablo, awasi setiap orang di pusat tes paternitas New York City Medical College. Pantau mereka dan lihat apakah ada orang yang mencurigakan dalam 7 hari ke depan. Awasi juga Hailey dan Caiden. Ya. Setelah menutup telepon, Victoria bertanya, apakah kamu takut Hailey akan menyuap orang-orang di pusat tes paternitas? Jordan mengangguk. Untuk jaga-jaga. Kalau Hailey benar-benar melakukan kesalahan, dia mungkin akan melakukannya. Pada saat itu, telepon Victoria berdering. Itu panggilan dari Russell. Jordan tentu saja tidak keberatan. Setiap orang punya masa lalu, misalnya, Victoria tidak marah dengan masa lalunya dengan Hailey. Jordan berkata, Russell seharusnya tahu bahwa aku sudah melamarmu. Bukankah kalian berdua punya perjanjian 6 bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Februari? Kau seharusnya menjelaskan semuanya kepadanya. Victoria mengangguk dan menjawab panggilan Russell. Jordan tidak berdiri di samping untuk mendengarkan dan malah menuju ke kamar mandi. Halo. Victoria, apakah kamu sudah setuju untuk menikah dengan Jordan? Russell mungkin baru saja menonton berita, jadi dia sangat emosional. Victoria menjawab, ya, Jordan melamarku, dan aku setuju. Russell, aku tahu kau juga ingin menikah denganku, tapi hubungan kita sudah menjadi masa lalu. Russell menjadi emosional dan berkata, kamu seharusnya tidak mengatakan ya pada lamarannya. Kita sudah membuat perjanjian selama 6 bulan. Kenapa kamu bilang ya pada Jordan sebelum datang padaku duluan? Faktanya, Victoria berencana melakukan perjalanan ke Houston untuk menjelaskan semuanya kepada Russell secara langsung bahwa dia masih akan memilih Jordan setelah perjanjian 6 bulan. Namun, lamaran Jordan terlalu tiba-tiba, dan Victoria sama sekali tidak menduganya. Victoria berkata, bahkan jika aku menemuimu, jawabannya tetap sama. Kau kalah, Russell, aku tidak bosan dengan Jordan setelah 6 bulan, dan aku tidak akan pernah bosan. Jordan tidak hanya muda dan tampan, tapi dia juga kaya. Dia bahkan lebih kaya darimu sekarang. Russell, jangan salahkan aku karena terlalu kasar dengan kata-kataku. Tidak mungkin kau bisa dibandingkan dengan Jordan. Memang, 6 bulan lalu, Russell jauh lebih kaya daripada Jordan dan bahkan memiliki status lebih tinggi darinya. Sekarang, sebagai Presiden J Corporation dan keturunan Steles, Jordan telah lama mengalahkan Russell. Yang mengejutkannya, Russell masih tidak menyerah bahkan setelah mendengar kata-kata Victoria yang terus terang dan lugas. Victoria, aku mengerti maksudmu. Dia adalah pria yang diinginkan semua wanita, tetapi di dunia ini, semua wanita bisa menikahinya, kecuali kamu.